Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Ustadz, Ya. kawan saya baru saja berikrar masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya kawan saya adalah Nasrani. Kemarin dia berjumpa dengan saya kemudian bertanya, saya baru masuk Islam, Kang Handoyo. Saya belum bisa ngaji, sholatnya belum bisa benar, dan lain sebagainya. Dan mungkin di usia seperti ini, seperti saya juga berarti sepantar kan, untuk belajar tuh susah. Terus apakah saya bisa masuk surga gitu Pak Ustadz? Jadi apakah yang ditanya oleh kawan saya itu apakah orang seperti saya yang baru masuk Islam dan belum bisa apa-apa, sholatnya nggak benar, ngajinya juga nggak bisa, apakah bisa masuk surga? Itu Ustadz untuk pertanyaannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Pak Ustadz biar Ya. langsung jawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk surga itu, kita masuk surga itu karena keridhaan Allah. Apa? Kita masuk surga itu karena keridhaan Allah. Kita masuk surga itu karena kehendak Allah. Ya, satu. Sebab zaman para sahabat tertulis dalam salah satu kitab, saya masuk surga bukan karena pemberian Allah. Saya masuk surga karena ibadah saya. Karena ibadah ya. Karena ibadah saya. Karena perilaku baik saya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu usianya berapa? Berapa usianya? Contoh, usianya 70 tahun. 70 tahun perempuan dikurangi 9 karena belum balik. 70 dikurangi 9 berarti berapa? 61. Kalau ibu-ibu masuk surga karena kebaikan ibu, silakan ibu masuk surga hanya 61 tahun saja. Hanya 61 tahun saja. Tidak khalidina fiha abada, tidak untuk selamanya. Karena ibu berpendapat saya masuk surga karena kebaikan. Kebaikan ibu bisa dihitung. Usia 70 dikurangi 61 tahun. Apakah ibu mau masuk surga hanya 61 tahun? Gak mau kan? Gak mau. Maka khalidina fiha abada, orang yang masuk surga itu untuk selamanya. Radhiyallahu anhum, tapi Allahnya ridho. Berarti surga itu bukan karena perilaku ibu, bukan karena perilaku bapak, karena Allah meridhoi. Satu contoh, bapak-bapak usia 80 tahun, masa balik pada umumnya 15 tahun. Berarti 80 dikurangi 15 berapa? 65. Silakan Bapak Ibu masuk surga 65 tahun. Karena bapak ngotot, saya masuk surga karena kebaikan saya, karena amal saya,
karena sholat saya, karena sodako saya, karena ngaji saya, silakan. Anda masuk surga hanya 65 tahun sesuai dengan Anda menabung. Apakah mau? Tidak. Berarti masuk surga bukan 100% karena ibadah Bapak Ibu, tapi karena Allah meridhoi. Satu jawabannya. Jawaban yang kedua. Itu sudah ada upaya untuk ibadah. Saya mu'alaf. Ya, saya sholat belum benar. Yang penting sholat. Yang penting apa? Sholat. Yang penting sholat. Masalah benar atau tidak yang menilai Gusti Allah. Satu, yang penting sholat. Yang kedua, yang penting mau belajar. Yang wajib itu pinter atau belajarnya? Halo? Yang wajib pinter atau belajarnya? Belajarnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Buktinya, murid Alfitro, perempuan 50, laki-laki 60. Apakah 110 ini paham semua? Halo? Paham nggak? Belum tentu 110 orang paham semua. Tapi apakah 110 ini dapat pahala semua? Dapat. Kenapa? Karena mau belajar. Tuh ya, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tadi, satu, surga milik Allah, bukan milik manusia. Ibu, bapak masuk surga dijamin karena kebelas kasihan Allah, karena sayangnya Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, sholatnya belum benar, ya, ibadahnya belum benar, ngajinya belum benar. Ya. Kalau ngaji, bapak ibu perlu tahu, ini bukan ngarang, tapi fakta juga. Dulu saya punya nenek almarhum almaghfurlah, ya. Hidup di daerah Tuk. Yasin hafal, Waqiah hafal, Ar-Rahman hafal, Muluk hafal, kemudian Luqman hafal, Maryam hafal. Tapi suruh baca tidak bisa. Suruh baca tidak bisa. Ternyata di saat zaman itu hampir semuanya begitu. Kenapa? Karena Pak Kiai, Pak Ustadz, guru agama masih sedikit. Sekecamatan paling satu orang. Mau belajar jauh, harus pakai obor. Belum ada penerangan. Ntar gurunya di sini, muridnya di sini. Baris sampai panjang. Hafalan itu, hafalan. Makanya apa? Baca tidak bisa. Itu fakta. Saya menemukan lebih dari 5 orang yang usianya 90 tahun ke sana itu seperti itu. Artinya berarti ngaji pun yang penting ngaji. Yang ngaji banyak yang tidak bisa. Syukur-syukur udah ngaji tapi bisa. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Terus itu lagi sudah ada upaya untuk ibadah, untuk sholat. Tapi sholat saya belum benar, ngaji saya belum bisa. Kisah yang pernah saya sampaikan 4 bulan, 5 bulan yang lalu, ada di dalam salah satu kitab bahwa ada seorang perempuan, ya kan seperti itu, yang dia berjalan conglit, kemudian si perempuan itu melihat anjing kehausan. Lalu perempuan itu mendekati, sehingga apa? Sepatu yang haknya 10 cm dia ambil, lalu cari tali, diikat, masukin ke dalam sumur. Ambil, dapat sedikit, masukkan ke mulut anjing. Terus saja. Sehingga
lidahnya sudah tidak menjulur, berarti tidak haus. Lalu si anjing pergi, gugu pergi. Perempuan itu mati. Yang pusing malaikat raqib dan malaikat atid. Ternyata keputusannya dia masuk ke dalam surga. Berarti surga itu milik Allah. Oleh karena itu kita beribadah kepada Allah itu semata-mata kita melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah, hasilnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.